Pemirsa, seorang pasien kritis di Puskesmas Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tidak diperbolehkan menggunakan mobil ambulans untuk dirujuk ke Rumah Sakit Siloam di Bau-Bau. Ironis, mobil ambulans yang ada di Puskesmas Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tidak bisa dipakai oleh pasien yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Siloam yang ada di Kota Bau-Bau. Kepala Puskesmas berdalih ambulans tersebut belum ganti oli hingga dikhawatirkan mogok di jalan. Itu mobil Pak, operasi terus, standby di Puskesmas. Tapi kena itu waktu bermasalah mobilnya karena kemungkinan karena banyak pasien saya sudah lebaran itu Pak, jadi olinya bermasalah, belum sempat diganti, tapi subuh itu sempat membawa pasien di Kamosope. Sementara itu pihak keluarga yang melihat kondisi pasien kritis dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit yang jaraknya 100 km lebih dari puskesmas tersebut sempat berkomunikasi dengan sopir ambulans. Dikonfirmasi kepada pihak sopirnya, di situ saya mau disampaikan bahwa ongkosnya 1,3 dalam hal ini. Saya bilang nggak masalah. Sopir menjawab lagi, katanya di atasnya itu bidan senior di situ mengatakan, oh ya berarti 1,5 katanya. Saya bilang enggak masalah, olinya pada saat. Jadi saya bilang tinggal ganti. Mengatakan olinya tidak ada di Wakorsel, di Maligano atau di Raha. Sementara saya lihat jam ini jam 10.30, berarti kalau ferry jam 12 tidak mungkin Pak. Kalau kondisi begitu saya bilang ini harus pasien ditangani secepatnya. Khawatir dengan kondisi pasien, keluarga akhirnya menyewa mobil bak terbuka untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan di Kota Bau-Bau. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang pasien kritis di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara gagal menggunakan ambulans puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit. Pihak puskesmas berdalih ambulans belum berganti oli. Untuk mengetahui kronologi sebenarnya, kami sudah bersama dengan Bapak Halimin, perwakilan dari pihak keluarga korban, dan juga ada Bapak Laode Muh Azizwan, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Kami akan ke Pak Kadis terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, Mbak. Pak, kami ingin mengonfirmasi apakah betul ambulans di puskesmas tersebut belum berganti oli pada saat akan mengantarkan pasien dirujuk begitu. Dan sebenarnya prosedur untuk perawatan mobil ambulans di puskesmas seperti apa, Pak? Iya, terima kasih banyak. Kami dari pemerintah kabupaten tidak pernah mengarahkan untuk tidak standby itu mobil, Pak, Ibu. Dan harapan kami itu mobil itu standby di puskesmas 24 jam. Dan tidak ada berdalih bahwa mobil itu belum diganti olinya atau tidak ada bensin atau dan lain-lainnya. Mobil harus standby di puskesmas selama 24 jam. Tapi kenyataan di lapangan ada keluarga korban yang menemui ambulans pengakuan sang sopir belum diganti oli, Pak. Bagaimana temuan dari pihak Dinas Kesehatan sendiri? Iya, kami dari Dinas Kesehatan, posisi saya sekarang masih di Kolaka menghadiri hari ulang tahun Sulawesi Tenggara di Kolaka. Dan insya Allah setelah balik dari Kolaka, kami akan turun di puskesmas untuk investigasi lebih lanjut. Berarti apakah saat ini pihak Dinas Kesehatan sudah berkomunikasi dengan pihak puskesmas, Pak? Sudah ada komunikasi. Sudah ada komunikasi dan dia berdalil bahwa belum ganti oli. Harusnya dia utamakan pasien dibanding oli itu. Apalagi oli keberadaannya tidak ada di Muna, harus dibeli di Raha. Dan Raha itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pasien segera membutuhkan pelayanan. Dan insya Allah
dalam waktu dekat ini kami akan turun di Puskesmas untuk investigasi lebih lanjut kepada Kepala Puskesmas. Iya, tapi Pak, sebenarnya prosedur perawatan ambulans di Puskesmas itu seperti apa harusnya? Prosedur perawatannya? Perawatannya itu jelas, perawatannya sangat jelas dan tidak ada intervensi dari dinas dan ambulans itu tetap standby di Puskesmas. Karena selama ini kita tidak pernah mendapat laporan bahwa Puskesmas mobil itu dalam keadaan rusak. Baik, jadi selama ini tidak Atau pernah tidak ada bisa laporan ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Kita akan tahan dulu ya Pak informasi lainnya. Kita akan beralih ke pihak keluarga nih Pak untuk mengetahui kronologi dari kasus ini. Ada Pak Halimin, selamat pagi Pak Halimin. Pak Halimin bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak? Selamat pagi Pak Halimin. Ya, nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan pihak keluarga. Pemirsa, saya ingin kembali ke Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Pak Kadis, ini nanti jika ternyata benar Bapak melakukan sidak ke pihak Puskesmas dan menemukan kondisi tersebut atau ambulans yang belum atau tidak terawat, begitu sehingga gagal membawa pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, apa yang kemudian menjadi sanksi dari pihak Puskesmas, Pak Kadis? Iya, siap. Kalau benar-benar itu terjadi, Kepala Puskesmas kami akan evaluasi. Oke, Pak Kadis, sebelumnya juga pihak keluarga ini menyebutkan bahwa ada harga yang dipatok oleh sopir dari ambulans tersebut. Sebenarnya aturannya seperti apa sih Pak? Iya, memang itu Bu, dalam anggaran itu tidak ada anggaran khusus untuk biaya pengantaran pasien dimanapun. Tidak ada anggaran khusus. Berarti memang. Jadi selama ini saya pernah jadi camat di suatu wilayah. Selalu kita putuskan bersama dengan pemerintah desa dan tidak ada alasan untuk tidak dilayani pasien-pasien yang membutuhkan biaya rujukan. Itu artinya biaya pengantaran seharusnya dibebankan kepada siapa, Pak? Biasanya selama ini selalu kita koordinasi dengan kepala desa. Dan nominalnya, apakah ada nominal tertentu? Halo. Baik. Nampaknya kita juga mengalami gangguan komunikasi pemirsa, namun terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna sudah bergabung bersama dengan kami di program Kabar Utama Pagi.